Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 7, bab 6 anak-anak, bangun ruang. Kita akan belajar tentang luas permukaan limas dan juga luas permukaan kerucut. Ada di halaman 216 sampai dengan 217. Baik, Ibu langsung membahas. Baik anak-anak, kita akan belajar luas permukaan limas. Contoh 2, hitunglah luas permukaan limas persegi yang ditunjukkan di samping kanan ini. Kita cermati, di sini ada limas dengan alas berbentuk persegi, panjang sisi persegi 6 cm. Selanjutnya, sisi tegaknya di sini berupa segitiga dengan tinggi segitiga 4 cm. Cara kita untuk menyelesaikannya adalah hitung luas alas dan luas selimut, kemudian jumlahkan. Baik, Ibu bahas penyelesaiannya anak-anak. Bentuk alas adalah persegi dengan panjang rusuk 6 cm. Kita cermati jaring-jaring limas persegi di sebelah kanan anak-anak. Ini alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 6 cm. 6 dikali 6 sama dengan 36. Jadi luas alas adalah 36 cm persegi anak-anak. Selanjutnya, permukaan miring berupa segitiga sama kaki dengan alas 6 cm. Ini alasnya 6 cm dan tinggi 4 cm. Sehingga luas selimutnya adalah di sini, untuk rumus luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi, karena ini sisi yang tegak di sini atau yang miring di sini, permukaan miring ini ada 4, maka dikali 4. Ini setengah dikali 6, ini adalah alas segitiga, dikali 4 tinggi segitiga, dikali 4 jumlahnya 4. Nih, setengah kali 6 kali 4 kali 4 48. Jadi luas selimut adalah 48 cm persegi. Kita jumlahkan 36 ditambah 48 84. Maka untuk luas permukaan dari bangun limas persegi ini adalah 84 cm persegi. Soal 5 anak-anak, hitunglah luas alas, luas selimut, dan luas permukaan limas di samping ini. Baik, kita cermati, di sini sudah ada limas persegi anak-anak dengan panjang sisi persegi ini 10 cm. Selanjutnya untuk tinggi dari segitiga yang merupakan bagian dari selimut limas ini, tinggi di segitiganya 12 cm. Baik, di sini kita akan menghitung luas alasnya, juga luas selimut dan juga luas permukaannya. Ini Ibu tulis dulu. Di sini nih S disebut dengan S. S-nya diketahui 10 cm. Ini selanjutnya, ini tinggi segitiga, Ibu tulis dengan tinggi segitiga TS sama dengan 12 cm. Nih, selanjutnya kita hitung luas alas, Ibu tulis dengan LA. Luas alas ini sama dengan sisi dikali sisi anak-anak, karena berbentuk persegi. Ini sama dengan, berarti 10 dikali 10 sama dengan 100. Satuannya adalah cm persegi. Selanjutnya, ini kita menghitung luas selimutnya, Ibu singkat dengan LS. Berarti segitiganya ada 4, Ibu dulukan 4 dikali luas segitiga, berarti alas dikali dengan tinggi segitiga dibagi 2, atau bisa juga setengah dikali alas dikali tinggi segitiga, sama dengan 4 dikali dengan alas dari ini segitiga ini sama dengan S ini anak-anak. Ini berarti di sini A sama dengan juga 10 cm anak-anak. Ini sama dengan S, berarti 10 dikali dengan tinggi segitiga 12 dibagi 2 anak-anak. Ini kita sederhanakan, 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. 2 kali 10 20 dikali 12 240. Satuannya cm persegi. Selanjutnya, ini kita menentukan luas permukaan dari limas ini, berarti luas alas ditambah dengan luas selimut anak-anak. Ini LA ditambah LS berarti 100 ditambah dengan 240, ini sama dengan 340. Ini satuannya adalah cm persegi.
Lanjut, Ibu membahas luas permukaan kerucut anak-anak. Materi Ki, apa yang perlu kita ketahui agar dapat menghitung luas permukaan kerucut berikut ini? Baik, kita cermati. Di sini ada bangun kerucut yang panjang. Di sini panjang jari-jari alasnya berbentuk lingkaran anak-anak, alasnya 5 cm diketahui, dan di sini diketahui 12 cm di sini nih disebut dengan garis pelukis anak-anak, OA di sini nih. Ini adalah garis pelukis. Kalau tinggi dari kerucut ini adalah O aksen di sini nih, tinggi selalu tegak lurus dengan alas, ini tinggi. Nih. Kalau kita cermati di sebelah kanan, jaring-jaring kerucut ini terdiri atas alasnya berbentuk lingkaran. Di sini diketahui panjangnya adalah 5 cm, jari-jari lingkarannya untuk alasnya. Selanjutnya, untuk selimut dari kerucut ini berbentuk juring lingkaran anak-anak. Ini yang 12 cm tadi adalah OA ataupun OB di sini anak-anak. OA atau OB panjangnya sama, yaitu 12 cm di sini. Untuk menentukan luas juring ini anak-anak, kita harus mengetahui panjang jari-jari dari juring ini, panjang jari-jari dari juring lingkaran, dan juga sudut dalam yang ada di sini anak-anak. Ini kalau Ibu namakan A derajat ini, maka untuk menentukan luas juring ini harus ada panjang jari-jari dari juring dan juga besar sudut dalam ini. Karena nanti akan dijelaskan semakin besar sudut dalam di sini, semakin luas juga juringnya. Ibu beri penjelasan di bawah. Untuk menghitung luas permukaan kerucut, yang perlu kita ketahui adalah panjang jari-jari lingkaran untuk menghitung luas alas, serta panjang jari-jari dan besar sudut dalam juring lingkaran untuk menghitung luas selimut. Marilah kita cermati luas juring untuk menghitung luas permukaan kerucut. Contoh 3 anak-anak. Seperti ditunjukkan di bawah ini, tanpa mengubah jari-jari juring, ketika kita menggandakan sudut pusat juring 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, maka panjang tali busur dan luas juring juga akan berlipat 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Baik, kita cermati anak-anak. Di sini untuk gambar yang A, ini pada lingkaran O ini ada juring AOB dengan panjang dengan besar sudut dalamnya adalah atau sudut pusatnya 45 derajat. Ini garis lengkung yang ada di sini nih AB. Ini bukan tali busur, melainkan ini adalah busur anak-anak. Ini adalah busur AB ini, dan atau digambarkan dituliskan dalam bentuk busur AB seperti ini. Ini adalah busur AB. Kalau di sini nih panjang tali busur, maka Ibu koreksi, ini bukan tali busur melainkan panjang busur. Kalau panjang tali busur ini garis lurus yang ada di sini anak-anak. Di sini ini berupa garis lurus ini. Nih. Jadi Ibu koreksi. Selanjutnya untuk di gambar yang kedua, besar sudutnya menjadi 2 kali, sudut pusatnya atau sudut dalamnya ini menjadi 2 kali 90 derajat, maka panjang busurnya ini juga 2 kali anak-anak, panjangnya menjadi 2 kali. Selanjutnya kita cermati, jangan sampai ini kita sebut tali busur. Kalau tali busur garis lurus yang ada di sini nih anak-anak. Ini tali busur, kalau ini busur AB. Nih, kita cermati di sini untuk 45 derajat sudut dalam atau sudut pusat 45 derajat dan 90 derajat, maka panjang busurnya menjadi 2 kali panjangnya dan besar juringnya juga menjadi 2 kali. Selanjutnya untuk gambar yang C, kita cermati besar sudut dalam atau sudut pusatnya 135 derajat, maka panjang busur AB di C ini juga menjadi 3 kali. Di sini ini menjadi 2 kali. Nih, di sini busur AB menjadi 3 kali. Untuk luas dari juring pun juga menjadi 3 kali. 45 derajat 1 kali, 90 derajat menjadi 2 kali, 135 derajat menjadi 3 kali. Baik, berdasarkan contoh 3 kita dapat menyimpulkan berikut ini. Jangan lupa kalau tali busur ini adalah yang garis lurus di sini.
Jadi yang kita hitung yang tepat adalah busur anak-anak. Nanti anak-anak bisa mempelajari di materi ibu yang lain tentang bagian-bagian dari lingkaran. Berdasarkan contoh 3 kita dapat menyimpulkan berikut ini. Pada lingkaran panjang busur, ini ibu coret talinya, panjang busur juring berbanding lurus dengan ukuran sudut dalam. Luas juring berbanding lurus dengan ukuran sudut dalam. Nih kita cermati, kalau panjang di sini panjang busur AB ini di sudut dalamnya 2 kali lipat, maka panjang busurnya juga 2 kali lipat. Kalau 3 kali lipat juga 3 kali lipat anak-anak. Nilainya semakin besar nilai sudut dalamnya ini, semakin besar juga nilai dari busur dan juga luas lingkaran. Ini dikatakan berbanding lurus anak-anak. Karena untuk besar sudut bernilai positif, maka semakin naik besar sudut dalam, semakin naik juga besar panjang busur dan juga luas juringnya. Soal 6 anak-anak, pada lingkaran apakah kita dapat menyimpulkan bahwa luas juring berbanding lurus dengan panjang tali busur juring tersebut? Ini tali busurnya, untuk tulisan tali bu coret, harusnya panjang busur juring tersebut. Tadi sudah dijelaskan kalau sudut dalamnya ini 2 kali, 3 kali dan seterusnya, maka panjang busurnya juga 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Untuk luas juringnya juga 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah dapat, karena jika panjang busur menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat dan seterusnya, maka luas juring lingkaran pun menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat dan seterusnya. Lanjut ke soal 7 anak-anak. Untuk juring dengan jari-jari 6 cm dan sudut dalam 120 derajat, jawablah pertanyaan berikut ini. Baik, kita cermati terlebih dahulu. Ini gambar juringnya, panjang jari-jarinya adalah 6 cm dan sudut dalamnya 120 derajat. Ini kalau ibu tulis, untuk panjang jari-jari ini R sama dengan 6 cm. Dan untuk sudut pusatnya ibu sebut dengan A sama dengan 120 derajat. Kita ke pertanyaan ke-1 sekarang. Nih, jika juring dan lingkaran mempunyai jari-jari yang sama, berapa kali luas juring lingkaran sama dengan luas lingkaran? Berarti kita bandingkan anak-anak. Berarti kita bandingkan sudutnya. Tadi sudah diketahui kalau semakin besar sudut dalam, maka semakin besar juga luas juring. Maka perbandingannya adalah 120 derajat atau A sudut dalam kita bandingkan dengan sudut dari lingkaran anak-anak. Kita bandingkan dengan sudut lingkaran adalah 360 derajat anak-anak, sudut satu lingkaran penuh. Berarti ini sama dengan 120 derajat dibanding 360 derajat. Ini sama dengan 1 dibanding 3. Ini jika ditanya berapa kali luas juring, berarti maka ini luas juring adalah ini 1/3 kali luas lingkaran. Lanjut ke soal kedua anak-anak, hitung luas juring. Baik, ini ibu bahas di sebelah kanan atas anak-anak untuk soal nomor 2. Untuk luas juring, ini ibu nyatakan dalam LC. Nih, luas juring sama dengan ini tadi perbandingan dari A sudut dalam dengan sudut lingkaran penuh anak-anak. Ini 360 derajat dikali dengan luas lingkaran anak-anak, dikali dengan luas lingkaran. Ini sama dengan A-nya tadi 120 derajat per 360 derajat. Ini dikali dengan luas lingkaran adalah pi r kuadrat, ibu tulis dulu pi r kuadrat. Ini sama dengan 120 derajat per 360 derajat, ini 1/3 langsung dikali dengan pi dalam bentuk pi anak-anak, dikali dengan r-nya tadi 6 dikali 6. Nih, sama dengan kita sederhanakan 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 2, 2 dikali 6 12. Nih, 12 pi, satuannya adalah cm persegi. Ini untuk luas juringnya. Selanjutnya untuk
Soal ketiga, hitung panjang tali busur. Ini harusnya panjang busur anak-anak. Ini untuk soal ketiga Ibu tulis di sini. Ini Ibu tulis panjang busur. Ini panjang busur. Ini panjang busur. Panjang busur itu ini. Ini berarti sudut dalam atau sudut pusat A kita bandingkan dengan 360 derajat. Kalau penuh, ini adalah keliling lingkaran anak-anak. Maka kita kalikan dengan keliling lingkaran. Nih, kalikan dengan keliling lingkaran. 120 derajat per 360 derajat dikali keliling lingkaran adalah 2 pi r anak-anak. Ini sama dengan 1/3. Ini dikali dengan 2 dikali dengan pi dikali dengan r nya tadi adalah 6. Ini sama dengan ke sebelah kanan, 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 2 anak-anak, berarti 2 kali 2 4 pi. 4 pi satuannya adalah cm. Lanjut ke materi penting yang harus kita cermati anak-anak, panjang tali busur dan luas juring. Ini Ibu ganti, bukan panjang tali busur melainkan panjang busur dan luas juring anak-anak. Diberikan juring dengan jari-jari R cm dan sudut dalam A derajat. Panjang talinya Ibu coret, panjang busur adalah L cm dan luas juring adalah LJ cm persegi. Maka di sini didapatkan rumus, ini jari-jarinya ini R. Selanjutnya di sini L cm ini adalah panjang busur yang ada di sini yang berwarna merah, dan LJ cm persegi ini luas juring untuk sudut dalam atau sudut pusatnya A derajat. Maka bisa dirumuskan L sama dengan keliling lingkaran 2 pi r dikali dengan A per 360. Sedangkan untuk luas juring sama dengan pi r kuadrat luas lingkaran dikali dengan A tadi sudut dalam per 360. Soal 8 anak-anak, hitunglah panjang tali busur dan luas juring dengan jari-jari 4 cm dan sudut dalam 135 derajat. Ini untuk talinya Ibu coret menjadi panjang busur, berarti diketahui R-nya sama dengan 4 cm. Nih, diketahui juga tadi ini sudut dalam, berarti A derajat ini sama dengan 135 derajat. Jadi A-nya nanti cukup 135 saja anak-anak. Ini sekarang kita menentukan L. L tadi ini panjang busur dinyatakan dalam L. L sama dengan keliling lingkaran 2 pi r. 2 pi r ini dikali dengan A per 360 di sini. Sama dengan 2 dikali dengan pi dikali dengan r-nya adalah 4 dikali dengan A-nya tadi 135 anak-anak. Ini 135 per 360. Ini kita sederhanakan dulu. Nih, 135 itu dibagi 45 dapat 3, 360 dibagi 45 ini dapat 8. Selanjutnya 8 dibagi 2 dapat 4, 2 dibagi 2 dapat 1. 4 dibagi 4 dapat 1, 4 dibagi 4 dapat 1. Tinggal pi dikali 3 berarti sama dengan 3 pi. Satuannya adalah cm. Lanjut sekarang ke pertanyaan kedua, luas juring. Luas juring ini sama dengan, nanti anak-anak bisa menggunakan rumus Ibu yang di atas tadi anak-anak, A per 360 dikali 2 pi r terlebih dahulu juga boleh, nanti hasilnya sama. Luas juring berarti luas lingkaran pi r kuadrat ini dikali dengan A per 360 sama dengan pi dikali dengan r-nya tadi 4 dikali dengan 4 dikali dengan 135 per 360. Nih sama dengan nih di sini 3 per 8. 8 dibagi 4 2, 4 dibagi 4 1, 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. 2 dikali 3 6 pi berarti 6 pi satuannya adalah cm persegi. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.